warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Billy Koster Junior dan saya dari Universitas Islam Majapahit atau bisa disebut dengan UNIM. Saya dari kelas 2C, di mana itu adalah teknik informatika pagi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana hubungan visi dan misi Universitas Islam Majapahit dengan perekonomian Islam dalam masa COVID-19. Menurut saya, visi misi dari Universitas Islam Majapahit itu menghubungkan bagaimana gitu. Saya pun juga bingung dan teman-teman juga bingung juga, dan ya udah, saya akan menjelaskan bagaimana menurut pandangan saya, pendapat saya, dan juga hal yang saya pikirkan gitu loh. Jadi ini adalah maksud dan penjelasan tentang soal tadi. Jadi visi misi UNIM itu ada 3, yaitu yang pertama, membangun infrastruktur pendidikan yang bercirikan budaya Majapahit dan Islam, yang meliputi budaya akademik, corporate culture, seni, dan bangunan. Yang kedua adalah mengembangkan keunggulan pendidikan, tenaga kependidikan, akademik, proses pembelajaran, sarana prasarana, dan lulusan. Dan yang ketiga adalah menghasilkan kinerja Tridharma perguruan tinggi yang berkontribusi terhadap kemajuan peradaban dan kelestarian kehidupan. Jadi menurut saya, pada budaya itu kita lihat dari pendidikannya kita dan kebiasaan kita, yaitu pas kita berangkat sekolah, kita lalu kampus, kita kerja, atau kita bertemu, mungkin kita selalu bertemu pada orang, kepada sama orang yang kita salami, kita berbincang-bincang, saling omong-omong, saling gurau-gurau. Tapi karena wabah ini akan terjadi sesuatu yang berbeda, budaya kebiasaan kita itu telah hilang, dan kita malah akan membaliknya, yaitu kita social distancing atau jaga jarak, habis itu di rumah aja, kemudian kita tidak boleh keluar-keluar, dan tempat-tempat pun juga ada yang sampai dibendung, sampai ditutup. Itu karena corona. Hal ini itu dikarenakan karena demi keselamatan dan kesehatan orang banyak. Ya, bukan orang banyak, aslinya di seluruh dunia, semua orang di bumi ini gitu. Bumi ini sudah terkena banyak gitu. Oh, saya megang gini aslinya tidak boleh, jangan dipegang gitu. Maksudnya apa dalam budayanya ini? Kita dalam budaya, kalau digabungkan hubungannya dengan perekonomian Islam, itu sangat berpengaruh. Karena budaya itu akan berdampak buruk bagi orang yang terbiasa dengan yang namanya di rumah saja. Contohnya, kita hanya diawasi oleh orang tua. Nah, itu pun jika diawasi, jika tidak bagaimana? Apa yang terjadi? Contohnya pun ada yang sampai keluar, nekat keluar, bermain-main sampai jalan. Apa yang ini jenis? Hunting ya jenis. Ya, sampai keluar. Wah, itu bagaimana gitu. Dan hal itu yang membuat perekonomian semakin menurun. Aduh lah, telepon kumaha. Sampai nanti kalian akan terkena seperti itu. Tapi dalam sisinya, kalau di sisinya itu buruk, itu jelas, karena penurunan drastis dalam perekonomian di negara, bahkan di dunia, itu juga terpengaruh gitu. Jadi saya juga geram gitu dengan virus corona ini. Apalagi yang orang kerja sampai di PHK, sampai diberhentikan, itu sangat kasihan sekali gitu. Tapi gimana lagi gitu. Tapi ada juga sih yang kerja kayak Gojek, habis itu restoran dan lainnya juga kerja. Tapi mereka harus lebih hati-hati karena itu sangat resiko, apalagi temannya nanti kesebar. Aduh, subhanallah. Tapi untuk hadis-hadis sih nggak saya kasih, bukan nggak ada, aslinya ada, cuma nggak saya kasih. Kenapa? Karena saya ingin membicarakannya tentang coronanya gitu. Apalagi, lupa saya, budaya itu kan di Majapahit itu seingat saya ada yang namanya museum kayak yang itu, dan juga tempat-tempat yang budaya lainnya lah pokoknya. Itu mereka bekerja karena budayanya, karena budaya Majapahit itu di Mojokerto kan.
ya yang lain juga ada. Nah, sedangkan jika ini terdampak seperti pekerjaannya, contohnya pekerja ini membutuhkan yang namanya budaya, dan budaya ini berarti digantungkan oleh pekerja. Nah, kalau pekerja ini menggantungkan dengan budaya dan orang wisatawan, kan berarti kan berhubungan dengan wisatawan. Nah, wisatawan itu jika berkunjung dan kemudian dilarang, bagaimana orang itu mendapatkan hasil? Walaupun ada jaminan yang namanya jaminan hari tua atau yang kayak namanya BPJS atau gimana lah, itu juga menguntungkan. Tapi jika yang tidak, itu bagaimana? Jadi maksud saya itu adalah seluruh kesehatan itu tergantung dari kita gitu. Jadi ekonomi itu menurun karena tidak ada penghasilan. Namun ya relawan juga memberikan sumbangan berupa sandang pangan, uang ataupun yang lainnya yang kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi hal negatif sih juga ada, tapi ini sangat-sangat positif untuk di rumah saja dan social distancing, memakai masker dan lain-lainnya. Itu sangat positif karena kesehatan dan keselamatan kita gitu. Kemudian pada corporate culture itu sangat berpengaruh juga. Kenapa? Karena pada saat saya analisis semuanya di internet, banyak kejadian yang membalik pada arah. Sebenarnya corporate culture itu adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam suatu perusahaan. Jadi ini artinya dalam perusahaan adalah nilai-nilai yang menjadikan dasar cara berpikir, berperilaku, dan bertindak dari seluruh organ yang ada dalam perusahaan. Jadi budaya kerja tersebut menjadi energi dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi misi perusahaan. Itu yang dilansir oleh kompasian.com. Jadi maksud ini adalah life skill. Maksudnya yaitu contohnya life skill ya. Ini kehidupan saya dari sejak kecil saya bilang oleh orang tua saya. Maksudnya itu adalah jujur, dapat dipercaya. Habis itu kalian bisa mengerjakan sesuai tepat waktu, kalian bisa melakukan hal dengan baik, itu adalah salah satunya. Hal ini menurun drastis. Kenapa? Karena mereka yang di rumah saja, apalagi yang mereka dapat tugas sekolah kan yang namanya e-learning atau tugas online lah, itu sampai mereka bosan, merasa pusing, no, apalagi puasa, subhanallah barakallah, sampai mobile boom. Ya itu jadi niatnya, pokoknya sih tergantung dari niat dan kemauannya gitu. Kalau tentang perekonomian Islamnya sih di corporate culture ini sih juga terpengaruh gitu loh. Karena apa pembelaan gitu loh. Kalau ini masih tetap terjadi dan pemerintah pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ya bisa, cuma yang orang-orang ini ngeyel gitu. Jadi keluar. Bahkan yang paling buruk itu adalah kejahatan. Karena mungkin saja ini tidak mungkin, tapi ini terjadi sekali. Saya pernah lihat di internet, saya lihat di Facebook, itu ada teman saya, nggak tahu ini apa temannya atau emang video online gitu. Ada orang ditodong pakai pistol, beneran saya nggak tahu. Jadi ditodong, habis itu dirampas sepedanya. Menyempatkan harinya, hal buruknya untuk melakukan. Pokoknya intinya itu mereka melakukan tindak kejahatan pada saat ada terjadi masalah di negara kita. Jadi kan corona kan berarti kan kita stay at home atau kita harus di rumah aja atau kita nggak keluar. Nah itu orang-orang yang jahat itu masuk gitu. Apalagi yang kemarin kasus pelecehan, wah subhanallah. Apalagi yang mencuri, malah ada yang teriak-teriakan gitu. Kalau untuk seni Majapahit dan juga lainnya itu menurut saya nggak terpengaruh, karena ya kita nggak akan melupakan gitu loh budaya kita. Itu sangat wow sekali kalau mereka melupakan budayanya kota sendiri, apalagi Mojokerto kan berarti kan itu makanannya onde-onde, habis itu tarinya, budayanya, masa mereka bisa melupakan tempat wisata aja kayak banyak kayak gitu, candi-candi. Jadi kalau itu sih nggak terpengaruh, tapi yang terpengaruh itu adalah pekerjanya gitu loh, yang saya masukkan tadi. Malah diagramnya penyakit corona pun meningkat dan itu bisa memberikan yang namanya PHK atau diberhentikan kerja. Kantoran aja sudah banyak, apalagi kerjaan lain. Itu
biasanya tergantung dari orangnya, ada yang dipecat atau emang di PHK ya, atau emang orangnya mau berhenti sendiri karena demi kesehatan dan ingin melakukan kebijakan pemerintah. Itu nggak boleh. Itu maksud saya. Jadi nggak ada sih kalau budaya yang masalahkan. Kemudian yang kedua itu adalah COVID, visi misi kedua. Nah, jadi COVID-19 ini memberikan dampak buruk gitu bagi seluruh dunia, merusak dan memperburuk dunia lah, pokoknya memperburuk di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Apalagi yang namanya pendidikan. Apalagi yang namanya pendidikannya pun malah diliburkan. Ada di Malaysia, persis saya Malaysia kayaknya, itu diberhentikan, malah diliburkan, maksudnya diliburkan itu karena demi menyelamatkan wabah dan juga demi social distancing, jaga jarak. Itu menurut saya berpengaruh gitu, bukan karena tenaga kerjanya pasti akan tetap, tapi kinerjanya akan semakin bertambah. Itu contohnya seperti dosen saya sendiri ini, Bu. Jadi dosen saya sendiri itu membuatkan tugas di e-learning Uning. Itu tugas-tugasnya pun banyak juga. Saya pun jujur emang pusing gitu, mendingan kita dapat tugasnya di kampus, kita kerjakan di rumah, selesai kita kumpulkan, daripada kita kerjakan di rumah aja gitu. Kenapa? Itu merasa kayak asap. Itu karena banyak hal yang namanya kinerjanya. Tadi orang itu tadi mahasiswa atau itu orang jadi pusing, jadi orang itu merasa malas. Itu yang paling utama. Saya pun pernah merasakan. Aslinya membuat video ini bukan karena saya malas, tapi karena saya kecapean. Saya aslinya kurang enak badan. Habis buat project film sama kakak saya, kami misu ya. Nanti kebijakannya, maksudnya kebijakan ini adalah stay at home, yaitu di rumah aja. Kalau kalian mau ngerti maksudnya, jadi pembelajaran dan juga hal-hal yang kita lakukan itu tidak perlu di luar, melainkan harus di rumah. Contohnya pun belajar online pun juga kita harus di rumah, mengerjakan juga di rumah, kita dapat tugas di rumah, presentasinya juga ada di rumah dan lainnya di rumah. Interaksi dengan dosennya, dengan gurunya itu berbeda. Baterainya tinggal dikit ya. Nah, untuk itu, yang nggak punya laptop itu bagaimana juga gitu loh. Apakah kita harus ke warnet? Nah, warnetnya nanti tutup gimana? It's so bingung mengerjakannya gimana. Jadi ada kendalanya, ada negatif dan positifnya dalam melakukan hal ini gitu loh. Kalau negatifnya dalam virusnya itu emang berpengaruh karena tidak terbiasa. Kita harus melakukan sistem baru, kita harus melakukan sistem yang tidak pernah kita lakukan selama ini, bertahun-tahun kita baru melakukannya ini. Kemudian kalau positifnya ya kita harus melakukannya karena demi kesehatan, itu aja intinya sih, kesehatan dan keselamatan kita. Tapi untuk negatifnya di dalam pendidikan itu juga karena nilainya nanti kayaknya menurut saya ini tidak akan maksimal. Walaupun maksimal ini akan mencurigakan gitu, tidak akan meyakinkan. Mereka belajarnya dari mana? Mereka akan melakukan dapat dari mana? Mereka jelas internet. Itu maksud saya. Tapi kalau positifnya sih tugas jadinya enak, simple, nggak jadi. Terus pokoknya bagaimana lah kalau pendidikannya nanti begini terus ya. Semoga saja lah nanti wabah pandemi ini bisa kelar dan bisa hilang, amin. Dan pada lulusan ini juga ada yang lucunya, itu lulusan itu apakah saya itu bingung. Just orang-orang ini akan menerima saya lulus gitu. Lulusnya ya lulus download PDF, sertifikat PDF. Bukan, maksud saya lulusnya berarti secara di rumah gitu, bukan secara yang normal gitu, secara sistem yang baru. Dan sistem baru ini bukan efektif sekali karena internet gitu. Kemudian yang ketiga yang ringkasnya lagi, menghasilkan kinerjanya. Nah, ini pasti orang memiliki jabatan. Kalian itu selalu, kalian pasti ingin mendapatkan jabatan yang tinggi atau kok ingin yang tinggi. Namun ini tak akan bisa kayaknya. Ya bisa tapi sulit gitu. Karena sistem ini ya, sistem baru ini dan juga ini masalah ini, wabah-wabah ini sangat berpengaruh kebiasaan,
sistem aja sudah beda, sekolah apalagi. Setelah pokoknya kegiatan juga beda intinya. Itu tergantung dari niat dan kemauan kalian. Kalau kalian niat dan kalian bisa melakukannya, pasti akan bisa gitu. Wis lah, dilakoni ae wis. Nanti nek salah bener iku urusan mburi, pokoknya bodo amat, pokoknya salah. Nek salah ya jenis namanya manusia. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan secara sengaja. Niat dan kemauan aja. Tapi jangan lupa untuk belajar. Kalian harus belajar di rumah, membaca-baca, hal yang eksperimen juga kalau kalian mau. Ini juga akan memberikan dampak buruk pada pendidikan. Kenapa? Karena ilmu itu yang kita dapatkan kurang maksimal dan bukan dari dosennya gitu. Kita dikasih dari dosennya, tapi tidak dijelaskan. Dijelaskannya punya juga gitu, tapi bingung gitu loh. Rasanya itu beda dari yang wah gimana kalau gini. Itu rasanya pokoknya beda lah. Apalagi interaksi kita itu sangat beda sekali. Kesimpulan dari saya adalah wabah ini sangat berpengaruh lah, apalagi dalam perekonomian Islam. Itu yang melakukan hal-hal jual beli, kita melakukan dengan percakapan, bersalaman, kita melakukan yang namanya budaya kebiasaan juga ya, itu hilang. Kita jadi yang namanya sistem barutan. Emang ini kebijakan pemerintah dan kita harus menerima dan harus melakukannya gitu. Yes, intinya seperti itu. Kalau hal-hal ini dalam puasa itu juga terpengaruh. Jadi apa sih masalahnya? Kita itu sudah dapat musibah seperti ini, tapi kita dalam bulan Ramadan, kita bulan puasa. Berarti kita apa? Diberikan ujian yang berlipat-lipat gitu. Ujian cobaannya berat gitu. Gak kayak tahun lalu cuma berat kayak panas, haus, soyen. Ya kan ya. Itu akan membuat kita iman semangat. Jangan, pokoknya intinya karena wabah ini kalian jangan sampai menyerah. Kalian harus tetap beriman, tetap bertawakal, tetap bertakwa, tetap sholat 5 waktu. Itu jangan lupa. Awas kalau kalian nggak sholat 5 waktu, berubah. Oke, berubah. Dan juga jangan lupa berubah. Berarti ini adalah katanya ini adalah tanda-tanda dari Allah. Ya udah kalau gitu ya udah, terima kasih buat semuanya dan terima kasih untuk semuanya. Tugas dan selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalau nggak nyambung maaf juga. Saya bingung sekali karena saya kurang enak badan dan ini emang dadak. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.